Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPNS, kali ini kita bakal membahas mengenai soal kecepatan nih. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel kami dan kalian klik tombol lonceng di bawah agar tidak ketinggalan. Yuk kita mulai. Nah, soal yang pertama, Diki bersepeda ke kota X. Jika kecepatan sepedanya itu adalah 10 km per jam, dia memperkirakan tiba di kota X pada pukul 14.00. Namun jika kecepatannya 15 km per jam, maka dia memperkirakan tiba di kota X pada pukul 12.00. Jika ia menginginkan tiba di kota X pada pukul 13.00, maka dia harus bersepeda dengan kecepatan berapa? Nah, kita tulis yang diketahui dalam soal. Ketahui bahwa V1 itu sama dengan 10 km per jam. Kecepatan pertamanya itu 10 km per jam. Dengan waktunya itu tiba di kota X-nya itu pukul 14.00. Sedangkan untuk kecepatan yang kedua itu sebesar 15 km per jam. Sampainya itu pada pukul 12.00. Nah, selisih dari kedua kecepatan ini, selisih waktunya itu adalah 2 jam. Dan kita ketahui bahwa rumus kecepatan itu V sama dengan S per T. Maka T itu sama dengan S per Pi. Karena tadi selisih waktunya itu adalah 2 jam, maka T1 dikurangi T2 itu sama dengan 2. Nah, T-nya kita ganti dengan rumus S per V. S1 per V1 dikurangi S2 per V2 sama dengan 2. S1-nya itu S, karena belum diketahui kan ya, per V1-nya 10 min S per 15 sama dengan 2. Nah, kita ubah menjadi 3S, kita samakan dulu penyebutnya, dan dihasilkan 3S min 2S itu sama dengan 60. Dan kalikan dengan, kan ini kalau S per 10 min S per 15, jika kita samakan penyebutnya dengan penyebut 30. Nah, ini hasilnya adalah 3S min 2S per 30. Nah, untuk menghilangkan pecahannya kita kalikan 30, sehingga 2 kali 30 adalah 60. Maka, nilai dari S itu sama dengan adalah 60 km. Nah, udah diketahui nih jaraknya adalah 60 km. Maka, untuk tahu waktu dia berangkat, maka kita cari salah satu dari waktu Diki bersepeda. Kita cari dari T1 sama dengan S1 per V1 sama dengan S-nya 60, P-nya 10. Maka T-nya adalah 6 jam. Nah, 6 jam dari sebelum jam 2, 6 jam sebelum jam 2 itu adalah pukul 8.00, berarti Diki berangkat pukul 8. Maka agar tiba pukul 13.00, maka waktu perjalanannya itu 5 jam. Jika waktu tiba Diki ke kota X-nya itu jam 1, maka dia membutuhkan waktu T-nya itu 5 jam. Sehingga V3 sama dengan S per T3. S-nya 60 per T-nya 5. 60 dibagi 5 adalah 12 km per jam. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal yang kedua. Seseorang
bersepeda dengan kecepatan tetap menempuh jarak 2,5 km dalam waktu 5 menit. Berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 40 km? Nah, kita diketahui pada soal bahwa S jaraknya itu adalah 2,5 km. Dengan T itu 5 menit. Dan kita ketahui bahwa V itu sama dengan S per T. Dan di sini itu diketahui juga bahwa kecepatannya itu adalah konstan. Sehingga untuk mencari waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak S2, S2-nya itu 40, maka kita ketahui bahwa V-nya itu konstan, maka V1 itu akan sama dengan V2. V1 itu S1 per T1 sama dengan S2 per T2. S1-nya itu 2,5, T-nya 5 menit. Sama dengan S2-nya 40 per T2. Maka T2 itu sama dengan 40 dibagi 2,5 dikali 5 sama dengan 80 menit. Jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Pada pukul 2, sebuah mobil berangkat dari titik A menuju titik B dengan kecepatan 90 km per jam. V-nya itu V1 sama dengan 90 km per jam. 10 menit kemudian, mobil lain bergerak dari titik B ke titik A. Jadi ini dari A ke B. Lalu V2-nya itu 80 km per jam. Dengan kecepatan 80 km per jam dari titik B ke A. Nah, jika jarak A dan ke B itu adalah S-nya itu adalah 185 km, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, untuk mencari waktu berpapasan, itu biasa digunakan rumus T sama dengan ST dikurangi S selisih per V1 plus V2. Di sini kita gunakan S1 ya. S1 itu sama dengan 1 per 10 per 60 dikali 90. 10 itu adalah 10 menit, karena kan selisih waktu mobil pertama dan mobil kedua itu selisihnya adalah 60 menit. Nah, berarti 60. 10 menit, maka kita ubah menjadi jam, jadi 10 per 60 dikali 90. Maka S1 sama dengan, ini kita coret, ini tinggal 6, 90 dibagi 6, hasilnya adalah 15 km. Lalu kita masukkan ke rumusnya. S totalnya itu 185 dikurangi 15 per 90 ditambah 80 sama dengan ini 170 per 170. Jawabannya adalah 1. Nah, 1 jam. 1 jam dari mobil kedua. Sehingga mobil kedua itu kan berarti berangkatnya jam 14.10 menit. Berarti 1 jam setelah 14.10 menit adalah 15.10. Jawabannya adalah yang Oke, soal selanjutnya adalah Pani berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km per jam selama 5 jam dan ia kembali dari kota A dengan naik motor. Berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Pani jika ia kembali dari kota B ke kota A selama 3 jam? Nah, kita ilustrasikan bahwa Pani itu berjalan dari kota A ke kota B
dengan jarak S. Lalu dia kembali lagi dari kota B ke kota A. Dengan kecepatan VAB itu sama dengan 8 km per jam. Dengan waktu TAB itu sama dengan 5 jam. Lalu PBA itu berapa? Pada waktu 3 jam. Maka karena jaraknya sama, S1 itu akan sama dengan S2. VAB itu kali TAB sama dengan VBA kali TBA. VAB-nya 8, T-nya 5, V-nya ditanyakan, T-nya TAB 3. Berarti VAB itu sama dengan 8 kali 5 per 3, sama dengan 40 per 3 km per jam. Nah, untuk kecepatan rata-rata berarti V rata-rata sama dengan VAB ditambah VBA per 2, sama dengan 8 ditambah 40 per 3 per 2. Sama dengan kita kali dengan penyebut 3, itu jadi 24 ditambah 40 dibagi 6 sama dengan 64 per 6 atau sama dengan 10 4 per 6. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Lanjut soal yang kelima. Itu ada sebuah sepeda mampu menempuh jarak 150 km dalam waktu 5 jam. Sedangkan dengan berlari, jaraknya 100 meter mampu ditempuh dalam waktu 1 menit. Perbandingan kecepatan sepeda dan berlari itu berapa? Nah, V sepeda itu berapa? Dengan S sepeda itu 150 km dalam waktu 5 jam. Nah, VS sama dengan S per T. S-nya 150 per T-nya 5 sama dengan 150 dibagi 5 sama dengan 30 km per jam. Lalu berlari itu S-nya itu adalah 100 meter dengan waktu 1 menit. Maka Pi berlari itu sama dengan 100 meter per 1 menit. Sama dengan 100 meter per menit. Atau jika kita ubah ke dalam kilometer per jam, itu sama dengan 6 kilometer per jam. Maka perbandingan PS perbanding PB itu sama dengan 30 banding 6. Atau kita perkecil jadi 5 banding 1. Jawabannya yang D. Nah, sekian. Dan terima kasih. Bagaimana? Mudah kan sobat? Ini hanya sebagian kecil dari soal-soal CPNS. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih penasaran, coba cek video-video terbaru lainnya dan video-video kami yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe sekarang juga ya. Salam Sobat CPNS. Mencari kelas tryout online untuk CPNS 2021? Kini, tryoutcpns.id hadir sebagai solusi yang bisa jadi pilihan. Kami akan menyediakan tryout sekaligus kelas online untuk pembahasan soal di setiap pekan, video pembelajaran interaktif, paket soal dan pembahasan lengkap, serta dapatkan bonus menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi?
Yuk segera daftar di www.tryoutcpns.id.